Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sambung dulu laptopnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning everyone. Good morning, Guru. How are you today? I'm fine. How are you? I'm fine too. Thanks. You are welcome. Oke, sebelum kita belajar, silakan kakak kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Silakan kakak kelas. Before we study, let's pray together. Baik, anak-anakku, saya akan melakukan presensi dulu untuk kehadiran kalian. Listen your name. Adrian. Ada Pak. Bilangin sir. Amal Saputra. Yes sir. Amiruddin. Yes, sir. Andika. Yes sir. Andika Saputra. Yes sir. Ira Anggraini. Yes, sir. Makfira Inaya. Makfira Nurfitra. Yes, sir. Siti Salsabila. Yes, sir. Nian Natasha. Yes, sir. Nur Asrianti. Yes, sir. Nur Fauzia. Nur Reski Ramadana. Yes, sir. Nur Absania Juahir. Yes, sir. Nur Aisyah Saputri. Yes, sir. Nur Bella. Yes, sir. Nurul Mawar Ramadhani. Yes, sir. Risma Adriani. Yes, sir. Sri Aisyah Limuddin. Yes, sir. Wilda Pratiwi. Yes, sir. Siti Ramla. Where is Siti Ramla? Baik, anak-anakku. Baik, apakah kalian siap belajar untuk hari ini? Siap. Tidak ada yang sakit atau bagaimana keadaannya? Tidak. Tidak ada. Ya baik, sebelum kita belajar, kita mau menunjukkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita. Ya, saya ingin salah seorang dari kalian memimpin untuk menyanyikan sebuah lagu nasional. Silakan yang mau memimpin. 1. Bersedia. 2. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Garuda Pancasila dimulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat
Baik, terima kasih karena sudah menunjukkan kepada semua. Ya, mari kita lihat ada gambar di slide ini. Look at the picture. Ada pertanyaannya di situ. What is the difference of these animals? Apa katanya perbedaan dari kedua gambar ini? Apakah bulunya, apakah nama hewannya, apakah dari segi fisiknya, dari bulunya? Apa kira-kira perbedaan dari kedua gambar di atas? Nama hewannya. Terus apanya lagi? Telinganya. Telinganya ada yang Ekornya. ya. Ekornya. Terus apanya lagi? Warna bulunya ya. Berbeda. Kumis. Warna matanya. Terus warna matanya. Merah matanya juga. Terus saya tanyakan, what is this animal? Apa hewan ini? Apa namanya? Ya. Ya, berarti kalian sudah bisa membedakan antara dua gambar yang di atas ya. Berkaitan dengan itu, ada tujuan pembelajaran kita hari ini, ada tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kita kali ini. Yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri binatang yang ada di video. Sebentar saya akan putar sebuah video tentang binatang dalam beberapa kalimat singkat dengan cepat. Terus menganalisis unsur kebahasan teks deskriptif tentang binatang. Jadi sebentar kita akan belajar tentang teks deskriptif atau deskriptif teks. Terus yang ketiga, menyusun dan menulis teks deskriptif lisan dan tulis sangat pendek terkait binatang dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasan dengan benar. Jadi sebentar kalau saya sudah jelaskan materinya dan memutar videonya, kalian diharuskan untuk menyusun dan menulis teks deskriptif teks dan mempresentasikannya di depan kelas ya anak-anakku. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Apa? Ya. Kenapa harus dipahami ciri-cirinya binatang? Ya, supaya kita ini bisa membedakan bahwa itu adalah sebuah binatang, misalnya kucing. Ya, misalnya kucing itu memiliki apa lagi? Ekor yang panjang atau bulu yang halus ya. Share. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya putar video tentang deskriptif teks? Sebuah untuk video tentang deskriptif teks. Kalau tidak ada, mari kita simak example of descriptive text. Silakan diperhatikan ya. Silakan disimak ya anak-anak tentang deskriptif teks di atas. He wants to
disimak artinya dalam bahasa Indonesia, anakku. Silakan dicatat yang tidak ditahu artinya di situ. Sebentar bisa disusun secara baik dalam susunan teks deskriptif teks. Okay, my student, after watch video, setelah kalian melihat video, saya mau bertanya sama kalian, hewan apa yang ada di dalam video tersebut? Ya seperti apakah mereka? What do they like? Seperti apa dia? Bulunya bagaimana? Matanya bagaimana? Ini ada ciri-cirinya dia tampilkan di situ. Dia seperti apa itu anunya kucingnya? Seperti apa kucingnya? What do they look like? Dia seperti apa? Bulunya warnanya apa ini? Warna apa? Warna apa ini? Terus ininya? Dia berwarna kuning, mulut sama dia mouth and nose. Ini nose-nya, ini mouth-nya. Setelah saya bertanya, sekarang saya memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya juga. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mari saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan descriptive text. Ya, jadi materi yang kita pelajari hari ini namanya descriptive text. Ini pengertiannya, the meaning of descriptive text. Bisa dibaca nih. Descriptive text is a text which say what a person or a thing is like. Jadi katanya descriptive text itu adalah sebuah teks. Ini artinya lah, ingat juga ini. Sebuah teks untuk menceritakan seperti apa seseorang atau sesuatu itu. Ya, yang kedua, purpose of descriptive text atau tujuan dari descriptive text. Tujuannya ini, to describe person, thing, or place and specific. Ya, katanya untuk mendeskripsikan atau menggambarkan orang, benda, atau tempat secara spesifik. Contohnya itu tadi, dia menggambarkan tentang kucing. Kalau manusia misalnya kita bisa gambarkan misalnya tagline atau judulnya my friend. Ya, misalnya kita sebut this is my friend, his name is Ani, namanya adalah Ani. Itu di paragraf pertama namanya identification. Terus yang bagian kedua namanya classification. Ya, classification itu dijelaskan di situ. Berapa tingginya, bagaimana kulitnya. Ya, kita jelaskan semua di situ. Kalau di paragraf pertama namanya identification atau identifikasi. Terus yang kedua, to describe and reveal a particular person, thing, or place. Ya, katanya untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan orang, benda, atau tempat tertentu. Ya, jadi benda juga bisa atau tempat juga tertentu bisa ditulis dalam descriptive text. Contohnya saya judulnya di situ my school. Ya, my school is SMPN 1 Banjar Barat.
Ya itu kalau contoh tempat yang kita mau deskripsikan. Saya mau kembalikan kepada kalian, ada yang mau ditanyakan tentang descriptive text. Itu pengertian sama judulnya ya, sama tujuannya. Ya, the meaning and the purpose. Ya, tujuan dan pengertiannya. Kalau tidak ada, kita ke slide berikutnya. Ini generic structure of descriptive text atau struktur bahasa dari descriptive text. Ya. Pernah belajar waktu SD? Pernah. Yang belajar bahasa Inggris, tapi kalau yang tidak. Ya, jadi ini struktur umum dari descriptive text. Yang pertama ini. Nama saya sudah jelaskan tadi, tapi di sini diulang lagi. Identification. Jadi yang paragraf pertama itu namanya identification atau pengenalan objek atau hal yang akan dideskripsikan. Contohnya tadi saya bilang my school. My school is SMP N1 Banjar Barat. Atau contohnya tadi my friend his name is Ani misalnya. Itu identification-nya. Terus paragraf selanjutnya namanya description. Ya, dia terdiri dari penginformasian ciri-ciri objek. Jadi disebutkan di sini ciri-ciri objeknya, misalnya sifat-sifat psikologisnya, perilakunya, tampilan fisiknya, dan lain secara spesifik. Jadi yang identifikasi yang paragraf pertama itu pengenalan objeknya. Contohnya saya bilang his name is Ani, itu pengenalannya. Terus deskripsinya itu terdiri dari ciri-cirinya, misalnya he is tall, dia tinggi. Atau he is pointed nose, hidungnya mancung. Itu yang dimaksud dengan description-nya. Ya, karena dia menginformasikan tentang ciri-ciri atau tampilan fisiknya atau perilakunya dan lain-lain sebagainya. Atau his hair is curly, ya katanya rambutnya keriting. Ya, itu contohnya yang dimaksud dengan description. Kalau identifikasinya dia mendeskripsikan tentang pengenal objeknya. Contohnya tadi his name is Ani, ya for example. Terus language features of descriptive text. Jadi tadi struktur umumnya itu descriptive text terdiri dari dua, namanya identification. Terus yang kedua namanya description. Terus sekarang fitur bahasanya atau unsur kebahasaan dari descriptive text. Yang pertama dia adalah noun. Ya, jadi deskriptif teks itu biasanya adalah noun. Jadi dia menggambarkan tentang benda. Ya, kata benda yang spesifik. Contohnya, for example, my best friend ini contohnya, atau my dog anjingku, atau Borobudur Temple. Borobudur Temple, misalnya kita mau menggambarkan tentang Candi Borobudur, atau mau menggambarkan tentang best friend, atau mau menggambarkan my cat misalnya, kucingku. Ya, jadi dia yang gambarkan adalah noun atau language features-nya atau unsur kebahasaan yang pertama terdiri dari noun. Terus unsur kebahasaan yang kedua dia adalah simple present tense. Sudah mengerti apa yang dimaksud dengan simple present tense? Ya, jadi simple present tense itu biasanya menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb one. Yang mana contohnya kira-kira itu kalau verb one? Contohnya apa yang kita lakukan sekarang? Seperti belajar, ya study. Ya, ini nih yang dimaksud dengan verb one. Ini ya, atau kata kerja dasar. Kalau verb one itu adalah kata kerja dasar. Terus verb two-nya apa? Study. Ya, ini sudah berubah di sini. Jadi verb one itu biasanya terdiri dari kata kerja dasar. Atau misalnya go, pertama pergi itu, terus when, kedua, terus gone, ketiga, atau kata kerja bentuk ketiga. Jadi yang biasa dia pakai adalah pertama, contohnya ini study atau go. Jadi dia menggunakan kata kerja bentuk satu atau verb one. Terus yang biasa digunakan juga adalah atau unsur kebahasaan yang lain dari descriptive text adalah adjektif. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan adjektif? Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan adjektif? Ya, dia kata
sifat. Contohnya misalnya kalau kata sifat, siapa yang tahu contoh kata sifat dalam bahasa Inggris? Pendek, Panjang. short, terus panjang, tall, apa lagi? Hah? Small. Terus apa lagi? Kalau orang rajin, apa bahasa Inggrisnya? Rajin. Diligent. Terus kalau malas, ya dia termasuk semua itu ini. Dia masuk apa lagi semua adjektif. Diligent, terus lazy, malas, terus pintar, smart, apa lagi? Kalau marah apa bahasa Inggrisnya? Siapa yang tahu? Angry, ya termasuk semua itu kata sifat. Terus ya jadi semua itu kata sifat atau adjektif. Tapi berkaitan dengan adjektif, ada yang tahu nama-nama, warna masuk di adjektif atau apa? Siapa yang bisa sebut nama-nama warna? White, apa lagi? Black. Apa lagi? Blue. Blue. Yellow. Green. Siapa yang tahu ini semua nama-nama warna masuk di apa? Apakah dia masuk di noun kata benda atau verb kata kerja atau adjektif kata sifat? Adjektif. Siapa yang tahu? Ya jadi nama-nama warna ini masuk semua di adjektif atau kata-kata sifat. Tapi kalau namanya sendiri color, kata color ini masuk di noun atau kata benda. Kenapa dia masuk di kata sifat? Karena dia menjelaskan atau menerangkan noun. Contohnya red car. Ya, jadi sifatnya merah ini warna apa lagi? Mobil berwarna merah. Ya, jadi dia menjelaskan tentang noun. Itulah fungsi dari adjektif atau kata sifat. Ya, terus unsur kebahasaan lain dari descriptive text. Jadi ada 4. Dia menggunakan noun, terus simple present tense, terus adjektif, terus the last atau yang terakhir using has or have. Apa maksudnya using has? Ya jadi siapa yang mengingat artinya ini has atau have? Punya. Ya mempunyai, ini artinya mempunyai. Ya dia mempunyai. Jadi rata-rata kalau descriptive text itu menggunakan has atau have. Dia menggunakan has atau have. Ya, jadi dia menggunakan has atau have. Contohnya saya bilang he has long tail. It has pada it has. Ini artinya dia mempunyai ekor yang panjang. Ya, makanya dia rata-rata menggunakan has atau have. Dia mempunyai ekor yang panjang. Yang mana yang saya maksud tadi ini ekor yang panjang? Kucing. Ya, itu tadi yang saya jelaskan. It has long tail. Dia mempunyai ekor yang panjang. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan sampai di sini tentang materi tentang descriptive text? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, mari kita lihat contoh describing animal atau contoh menggambarkan hewan. Nah, ya ini yang saya maksud tadi, dia terdiri dari description dan identification. Ya, gambar apa ini anak-anak ini? Lumba-lumba. Bahasa Inggrisnya lumba-lumba. Dolphin. Ya, dolphin. Ya, mari kita gambarkan atau describing the dolphin. Berarti di sini bisa kita kasih contoh apa kira-kira ini anunya, detailnya di atas atau judulnya. Dolphin saja bisa kita pakai judul dolphin. Ya, ini anunya judulnya ini bisa kita kasih dolphin. Ya, mari kita gambarkan dia. It is a dolphin. Berarti dia itu adalah masuk apa? Identification atau apa lagi tadi? Identification atau apa lagi tadi? Identification dan apa tadi? Bukan.
Ya, identification dan description. Ya, ini yang dimaksud dengan identification kan? Ya, anunya, ciri apanya lagi? Tanda pengenalnya. Ya, jadi dia dimaksud dengan dolphin. Terus yang selanjutnya ini namanya description-nya atau deskripsinya. Ya ini, it is a smaller than a shark. Katanya ukurannya lebih kecil dari hiu. Terus it has no leg. Dia tidak punya kaki. Ya tadi itu yang has atau he. Terus it is small fish. Katanya dia makan ikan kecil. Terus it lives in the water. Dia katanya hidup di air. Jadi ini identification ini namanya. Karena dua bagiannya identification. Terus yang ini namanya description. Description itu namanya description. Ya, jadi ada dua bagian dari descriptive text. Yang pertama namanya identification. Terus yang kedua namanya description. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Siapa tahu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan tadi mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Atau saya yang bertanya? Saya yang bertanya. Apalagi anak-anakku ini apalagi bagian yang pertama dari descriptive text, apalagi namanya? Terus bagian yang kedua apa namanya? Descriptive text itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama namanya description, terus yang kedua namanya yang pertama namanya identification, yaitu pengenalan dari benda atau hewan tersebut. Terus yang kedua namanya description. Ya, bagian description. Jadi di situ disebutkan ciri-cirinya, ciri-ciri fisiknya, perilakunya, tempat hidupnya, habitatnya dan lain-lain sebagainya. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan? Ya, sekarang anak-anak sekarang saya bagi menjadi beberapa kelompok, menjadi 5 kelompok. Jadi sebentar ditunjuk siapa ketua kelompoknya, siapa yang akan membacakan presentasinya, dan jadi sebentar kalian berdiskusi ya. Kalian berdiskusi. Sekarang silakan dibagi kelompoknya. Dibagi kelompoknya sekarang. Ya, silakan dibagi, silakan berdiri dibagi. 5 kelompok ya. Terdiri dari 4 orang. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Jadi 5 kelompok saja. Ya, silakan di kelompoknya. Silakan dibentuk. Nah, baik anak-anakku, setelah kita membentuk kelompok, saya akan membagi LKPD yang ada di sini. Tapi sebelum saya bagi LKPD-nya, ini perintah dari tugasnya. Choose one of the animals here and make a descriptive text about the animals according to the structure and language features. Ya, jadi katanya ini salah satu binatang yang ada di gambar di atas untuk dibuat menjadi sebuah descriptive text menurut struktur dan unsur kebahasaan tadi yang saya jelaskan toh, yang ada dia menggunakan simple present tense, dia menggunakan adjective, dia menggunakan she has, terus terdiri dari identification and description. Ya, jadi pilih salah satu ini. Jadi kan di sini ada 6 gambar tuh, baru 5 jadi ini grup, jadi bisa dipilih dari salah satunya di sini. Ya baik, saya bagikan dulu LKPD-nya Pak. Jadi tulis descriptive text-nya di kertas nah. Silakan berdiskusi dengan temannya masing-masing dan susun sebuah descriptive text berdasarkan struktur dan unsur kebahasaan yang benar. Ya, silakan berdiskusi dengan teman-temannya.
akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Yang mana hewan yang kamu pilih? Where is the animals do you choose? Yang mana hewan yang kamu pilih? What is the name of the animals? Apa namanya? Hamster. What is the animals do you choose? Yang mana hewan yang kamu pilih? Di sini. Apa namanya? What is the name of the animals? Parrot atau burung dalam bahasa Indonesia. What is the animals do you choose? Yang mana hewan yang kamu pilih? Toys. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya dan buat dalam deskripsi teks tulis sebentar dipresentasikan. It is ya, silakan berdiskusi dengan teman-temannya dan buat sebentar dalam bentuk deskriptif teks. Ada yang finish atau ada yang sudah selesai? Belum, Pak. Ya, silakan dilanjutkan dulu diskusinya. Sambil bertanya kalau mau, ada yang mau ditanyakan, silakan. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Kalau bisa semua menulis. Kalau bisa semua menulis. Siapa ketua kelompoknya di sini? Kalau di sini siapa ketua kelompoknya? Kalau di sini siapa ketua kelompoknya? Di sini siapa ketua kelompoknya? Pasti. Di sini siapa ketua kelompoknya? What is the leader of the group? What is your name? Sama nama? Berarti Abdul Rahman jadi ketua kelompok 2. Jadi silakan ditulis ciri-ciri hewan sesuai yang ada di gambar ini. Sesuai hewan yang ada di gambar ini. Dan sebentar silakan dipresentasikan. Silakan berdiskusi sama temannya, jangan berdiskusi sama kelompok lain.
Iya. Are you finished? Ada yang sudah selesai kelompoknya? Saya bertanya tapi belum selesai. Ada lagi yang ada 5 kelompok yang lain. Are you finished? Okay, it's time to presentation your discussion. Siapa yang sudah siap? Kelompok berapa yang sudah siap? Ya, silakan dipresentasikan sebentar. Kalau selesai temannya membacakan presentasinya, silakan bertanya sama mereka, kan? Silakan bertanya sama mereka. Nah, silakan. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami dari kelompok 3. Hamster. This is my pet hamster. It has small ears and small eyes. It also has no part. It's he. It likes to play on its own. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus oke, kelompok lain silakan bertanya atau mau menanggapi. Bukan hanya bertanya, tapi bisa menanggapi apakah misalnya presentasinya bagus atau deskripsi teksnya bagus, yang dia susun itu bagus, atau ada yang mau diperbaiki. Ya silakan bertanya atau menanggapi. Silakan ditanggapi kelompok 3. Mau bertanya atau mau menanggapi bisa juga. Apakah presentasinya bagus, apakah susunan bahasanya bagus. Ya silakan ditanyakan. The description text is about hamster. Jadi yang dia presentasikan tentang hamster. Pernah lihat hamster? Bukan tikus tapi hamster. Ya, hamster itu mirip seperti tikus. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Ya, dia mau menanggapi kelompok 3. Di situ saja, di kelompok saya. Apakah presentasinya bagus? Atau mau menanyakan hamster itu bagaimana hidupnya atau bagaimana?
perbedaan tikus dengan hamster. Perbedaannya. Karena kelompok tiga mungkin belum pernah melihat hamster secara langsung. Jadi saya tambahkan bahwa kalau tikus itu hidupnya di misalnya di sawah, ya di tempat-tempat yang kotor. Kalau hamster ini adalah peliharaan, hewan peliharaan atau pet. Ya, jadi dia adalah hewan peliharaan atau pet namanya. Ya, jadi dia dikembangbiakkan misalnya di kandang. Kalau tikus kan tubuh kembangnya liar. Ya, jadi itu perbedaannya. Kalau hamster bersih, kalau tikus itu agak kotor. Jadi di tempat-tempat kotor. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya. Ya, silakan. Saya ini bertanya, apa makanan dari Ya, silakan di apa kira-kira makanan dari hamster? Apa makanan dari hamster ada di deskripsinya? Mana tadi yang ditulis? Coba apa kira-kira makanannya katanya? Kamu tidak tulis di situ makanannya. Ya biasanya hamster itu kalau yang dikembangbiakan itu dikasih apa susu? Ya plek yang apa namanya? Pelet ya atau makanan yang di pabrik. Kalau beda sama tikus, kalau dia makan beras, mungkin hamster ini bisa juga makan beras, tapi biasanya dikasih makanan yang yang sudah diolah, seperti makanan bubur, makanan ikan dan lain-lain sebagainya. Baik, ada lagi yang mau menanggapi kelompok 3? Ya kalau tidak ada, saya kasih kesempatan untuk kelompok lain untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok berapa lagi yang siap? Silakan. Group 1. Are you ready, Group 1? Are you ready, Group 2? Ya silakan Group 2. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 2. Baik, saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. This is my pet cat. It has long whiskers and a long tail. It's hungry. It likes to get mice. Sudah. Ya, aplaus buat grup. Ya, silakan di other grup atau grup yang lain untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2. Silakan. Silakan, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Ya silakan. Apakah bagus kata-katanya atau bagaimana? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait dengan kucing. Kucing itu biasanya memakan apa? Ya silakan. Memakan ikan. Silakan berdiri. Biasanya memakan tikus, ikan. Apalagi? Ikan dan daging. Tulang. Itu saja. Ya bagaimana kelompok 3, grup 3? Bagaimana tentang jawaban dari grup 2? Sudah diterima ya? Ya aplaus buat grup. Ada lagi yang mau menanggapi atau bertanya kepada grup 2?
Kalau tidak ada kita ke grup yang lain, to the other group. Kelompok lain, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan. Silakan grup berapa di sini? Ya, silakan grup 4. Silakan berdiri, stand up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. This is my pet parrot. It has colorful feathers. It's clever. It can speak English with my friend. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Oke, aplaus. Baik. Atau kalian yang bilang, apakah ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya? What is the parrot? Apa itu parrot? Burung beo atau burung nuri? Burung beo atau burung nuri? Ya, silakan menanggapi kelompok berapa lagi? Ya, grup 4 atau kalau silakan kalau ada yang bertanya. Dulu bertanya dua. Iya, itu tadi. Ya, silakan. Grup 2 want to ask the group 4. Dia mau bertanya kepada grup 4. Silakan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaannya burung berbagi sama Apa perbedaannya antara burung kakatua dengan burung beo? Apa kira-kira perbedaannya? Ya, mungkin dia belum mengerti tentang burung kakatua dan burung beo. Kalau burung kakatua itu agak besar untuk anunya, dia mirip tapi agak besar ukurannya. Kalau beo biasanya agak kecil. Pernah lihat beo tuh biasanya punya bicara? Kalau kakatua itu agak besar anunya. Agak besar di ukurannya dia, besar ukurannya. Baik, ada lagi yang mau bertanya sama guru? Silakan. Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warnanya apa itu digambarin tadi? Ini gambar. Warna apa tadi? Berwarna merah dan biru. Ya, jadi dia berwarna apa tadi? Merah dan biru. Berarti red. Ya, jadi bulunya itu ulang lagi burung parrot atau beo itu namanya feathers. Feathers itu artinya bulu yang besar. Beda sama dengan bulu kucing tadi namanya pure. Pure namanya dia bulu halus. Ya, jadi dia feathers namanya atau bulu yang kasar. Kalau tadi bulunya itu kucing, apa lagi? Pur namanya atau bulu yang halus. Baik, sudah bertanya, sudah diterima jawabannya. Ya, aplaus. Sudah, berarti the last group. Oh, group 1. Satu dulu. Silakan didengarkan presentasinya dari grup 1 dan silakan bertanya dan menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari
kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Rabbit. This is my pet rabbit. It has big ears and a short tail. It is friendly. It is like the baby with me family. It is cuddly too. Sampai di sini ada yang ingin menanggapi? Aplaus dulu buat grup A. Silakan grup lain, silakan bertanya atau menanggapi. Jadi bukan cuma bertanya, bisa juga menanggapi. Apakah masih sudah bagus kata-katanya? Apakah strukturnya sudah benar? Apakah language-nya sudah benar? Ya? Kenapa? Iya, silakan. Silakan Stella. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebutkanlah ciri-ciri dari kelinci. What is the characteristic of rabbit? Ada tadi yang kamu sebut di sini. You hear. Silakan dengarkan jawabannya kelompok 1 dulu. It has big ears and a short tail. Oh iya, jadi katanya it has big ears. Jadi mempunyai telinga yang besar dan panjang katanya. And then apa lagi tadi? A short tail. Ya, dia mempunyai katanya apa lagi? Ekor yang pendek. Jadi ekornya pendek katanya short tail. Short tail atau ekor yang pendek. Ya, bagaimana grup 1 sudah diterima jawaban dari grup 1? Grup ini bagaimana grup 3 sudah diterima atau belum jawabannya? Halo. Sudah diterima jawabannya atau belum? Sudah diterima jawabannya atau belum? Oke, kalau begitu kita beralih ke last group atau grup yang terakhir. Time is yours. Waktu Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5. Saya berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tortoise. This is my pet tortoise. It has a fur shell and 4 legs. Its shape is don't like to fly or to swim. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana biasa? ada lagi? Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan bertanya. Bisa. Izin bertanya, di mana habitat aslinya? Udah. Yang lain. Silakan berdiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Apakah makanan kesukaan dari kurang-kurang? Ada di situ yang kamu tulis tadi, apa makanannya? Mana tadi yang ayam? Mana tadi kamu tulis? Nih, coba dicari dulu sebelum saya tambahkan. Apa yang dia makan? Apa yang dia makan? Nih, apa yang dia biasa makan? Apa yang dia biasa makan? Ada yang tahu apa yang dia biasa makan? Sayuran. Kalau di habitatnya, Laut. ya biasa dia makan laut, apalagi small fish atau ikan-ikan yang kecil. Ya, jadi dia biasa juga makan ikan. Sudah. Nah, duduk. Oke, semua grup sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Dan tepuk tangan untuk kita semua. Setelah saya
saya menyimak hasil diskusi kalian, rata-rata sudah benar general structure-nya, terus features language-nya, jadi rata-rata sudah benar struktur bahasanya, terus struktur general bahasanya, dan apanya lagi? Ya, sudah benar, sudah ada yang pakai identifikasi dan sudah mempunyai description. Mudah-mudahan kalian bisa apalagi mengingat ilmu yang kalian dapat hari ini. Amin. Ke jenjang berikutnya, misalnya ke SMA. Kita buat baik, setelah kita mempresentasikan hasil diskusi hari ini, ada tugas yang kedua yang harus kalian kerjakan. Ada tugas yang kedua yang kalian harus kerjakan. Sudah lihat itu di atas? Sudah lihat? Ya, jadi ini adalah penilaian hasil belajar yang harus kalian kerjakan. Jadi ada tugas pilihan ganda yang harus kalian kerjakan. Capek banget. Ya, silakan ini di atas sambil melihat yang kabinetnya ini juga di atas soalnya ini. Jelas, Pak. Silakan dikerjakan tugasnya yang saya bagikan tadi di kabinetnya dan kumpul di saya setelah selesai ya, sebentar. Tulis ya. Silakan dikerjakan itu yang di LKPD. Silakan ada soal di situ sebanyak 5 nomor. Very good. Ya, jadi silakan dikerjakan itu yang saya bagikan tadi. Jadi soalnya hanya pilihan ganda, nah. Tulis saya di situ. Kalau nomor 1 A, tulis A. Kita bacakan dulu soalnya ya. Saya bacakan dulu soalnya. Jadi read the following question and choose the best answer. Ya, katanya jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang terbaik, berarti jawaban yang benar. Ini yang number 1. It has 2 arms, 2 legs and a tail. Ya, katanya dia mempunyai 2 lengan, 2 kaki and 1 ekor. It like to eat bananas. Ya, katanya dia suka makan pisang. Terus it can swim from trees.
Ya katanya dia bisa melompat dari pohon. What the name of these animals? Ya katanya hewan apakah jenisnya? Ya yang pertama jawabannya A. Kanguru. Apakah kanguru makan pisang? Tidak. Terus B. Monkey. Atau C. Rabbit. Atau D. Ya rabbit itu apa lagi tadi? Sheep. Kalau sheep apa? Bukan. Ya silakan ditulis langsung jawabannya. Yang mana kalian pilih di situ? Silakan ditulis yang mana jawabannya. Terus number two. It is kind of big cat. Ya katanya ini jenisnya kucing yang besar. Terus it has big sharp teeth. Ya katanya giginya sangat tajam. It has orange fur with black strip. Ya katanya apanya lagi? Bulunya berwarna orange. It like to eat meat. Ya katanya dia suka makan daging. What the names of these animals? Ya ditulis di situ, tandai di situ apakah A benar atau B yang benar di KPD-nya. Jadi di KPD-nya di situ tandai selanjutnya. What the animals of the name of these animals? Yang pertama A. Tiger. Kalau tiger apa bahasa Indonesianya? Harimau. Terus B. Lion. Singa. Terus C. Jaguar. Terus D. Giraffe. Ya, jadi yang mana yang benar di situ? Coba ditulis jawabannya yang mana yang benar di situ. Ya, sekarang number 3. Ya, sekarang number 3. Ya, jadi bisa kalian lihat di situ yang tadi saya bagikan sambil mendengarkan penjelasan saya. Number 3, rabbit has long ears. Ya katanya rabbit atau kelinci. The adjective of the sentences. Ya katanya kata sifat dari kalimat ini adalah A. Rabbit, B. has, C. long, D. ears. Yang mana kata sifat di situ? Apakah rabbit, kelinci, has mempunyai, terus long panjang, atau ears atau telinga? Ya silakan di situ jawabannya di KPD yang saya bagikan tadi. Sekarang number 4. Dog bla 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 smart animal. Ya, apa tudinya kira-kira di situ? Jadi yang kosong itu namanya tudi. Pernah saya jelaskan toh yang mana yang masuk dengan tudi? Yang saya masuk itu tudi A dan I. Kalau ini pakai tudi A apa? Iron. Terus kalau A apa yang pakai A? B. Now number 5. Soalnya adalah ini, perhatikan baik-baik anak-anakku. I have a rabbit. Siapa yang tahu artinya ini? Saya mempunyai seekor kelinci. It names Jabrik because bla bla bla, chick, fur, and so. Ya katanya namanya adalah Jabrik karena titik-titik mempunyai mempunyai bulu yang halus. Ya, kira-kira jawabannya yang di sini yang benar apakah A head, apakah B is, C R atau D has? Ya, jadi pilih salah satunya ini anak-anak ya. Ini grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Ya, pilih ini salah satunya ini yang benar. Jadi pilih salah satunya yang benar ini. Jadi I have a rabbit. It names Jabrik because bla bla bla, chick, fur, and so. Pilihannya adalah head, B is, C R, D
Has. Ya, saya sudah jelaskan ini apa artinya have. Saya sudah jelaskan itu hari waktu pembelajaran di materi yang lain is, are, dan has. Ya, jadi saya sudah jelaskan ini, kalian pasti sudah tahu. Sekarang silakan dikerjakan anunya. Silakan dipilih atau ditulis jawabannya di kertas. Ya, silakan dikerjakan berdiskusi. Jadi sebentar, kalau saya kan kasih beberapa menit. Jadi kalau saya bilang kumpul, silakan dikumpul. Ya, silakan dikerjakan dulu sekarang. Ya, sambil saya pantau, kalian silakan mengerjakan soalnya. Itu soalnya ada juga di sini, ada di. Ya, jadi ada di soalnya itu di atas saya tampilkan juga, sama ada di LKPD yang saya bagikan tadi. Ya, lembar kerja yang saya bagikan tadi. Mana LKPD ini? Ya, bisa dilihat juga jawabannya di sini, atau kalau karena kertasnya atau LKPD cuma satu, bisa juga dilihat pilihan jawabannya di atas. Ada yang sudah selesai, are you finish? Belum? Ya, silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Ya, jadi semua soal pilihan ganda atau multiple choice ini saya sudah jelaskan tadi sebelum materinya, pembelajarannya. Silakan berdiskusi dulu sama temannya. Atau ada grup yang sudah selesai? Sudah? Ada pulpennya? Ini pakai pulpen. Kamu ada pulpenmu? Aduh, kenapa pernah sekolah tidak ada pulpennya? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Silakan dikumpul. Kalau sudah selesai, silakan dikumpul. Kalau yang sudah selesai, silakan. Yang sudah selesai, silakan dikumpul. Sudah ada yang selesai? Ya, silakan kalau itu silakan dikerjakan dulu, selesaikan dulu. Silakan diselesaikan dulu. Ini sudah, kalau sudah silakan dikumpul. Yang sudah selesai silakan dikumpul. Yang sudah silakan dikumpul di atas. Silakan dikumpul. Yang sudah selesai. Silakan kembali duduk di tempatnya masing-masing. Ya, baik anak-anakku, setelah kegiatan kita hari ini mulai dari presentasi sama mengerjakan soal pilihan ganda. Saya lihat presentasi sama jawabannya semua bagus. Ya, sekarang waktunya kita untuk merefleksi pembelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan dari Bapak. Apa yang kamu pelajari dari materi ini? Coba angkat tangannya. Ya, kamu. Descriptive text. Ya, ada yang bilang descriptive text. Yang lain, ini yes. Ya, tentang ciri-ciri hewan. Yang lain, grup yang lain. Tentang menggambarkan hewan. Ya, tentang menggambarkan hewan. Kalau grup 2, ya, jadi semua jawabannya benar. Bukan saya pilih yang benar apa salah, tapi
semua jawabannya sudah tepat karena materi kita hari ini adalah descriptive text, yaitu teks yang menggambarkan atau mengungkapkan suatu ciri orang yang khusus, hewan dan tempat yang khusus. Baik anak-anakku, masih ada 2 pertanyaan dari Bapak. Bagaimana perasaanmu saat berdiskusi atau bekerja sama dalam mengerjakan tugas dari Bapak? Bagaimana perasaannya? Kasih besar suaranya. Ya, jadi berarti ini menandakan bahwa kalian semua senang dalam berdiskusi atau bekerja sama. Baik anak-anakku, ada lagi satu pertanyaan yang saya mau ajukan sama kalian. Kan ini banyak di materi kita ini banyak. Ada kegiatan berdiskusi, ada ice breaking-nya, terus ada presentasinya, terus ada menonton videonya. Yang saya mau tanyakan, ya jadi angkat tangannya, angkat tangannya. Kegiatan apa yang kalian paling sukai pada materi pembelajaran kita hari ini? Pada saat presentasi. Ya, ada yang bilang pada saat presentasi. Grup yang lain? Pada saat berdiskusi. Ya, ini dia suka pada saat presentasi. Kalau kelompok ini dia katanya suka pada saat berdiskusi. Kelompok lain? Menonton video. Ya, dia katanya suka pada saat menonton video. Terus kelompok yang lain? Kalau yang lain, apa catatannya di situ yang disukai? Pada saat ice breaking. Oh iya, dia suka pada saat ice breaking. Jadi ice breaking itu supaya kita tidak tegang, kita santai dalam pembelajaran supaya tidak tegang. Ya, jadi semua mengungkapkan alasan yang masuk akal. Baik, saya sudah mendapatkan informasi dari kalian bahwa ada yang senang berdiskusi, ada yang senang pada saat presentasi, terus ada yang senang pada saat menonton video. Baik, anak-anakku, saya pada pertemuan ini saya akan menginformasikan bahwa pada pertemuan berikutnya atau next meeting kita akan belajar tentang things in the classroom. Siapa yang tahu artinya? Things in the classroom ini semua things in the classroom. Benda-benda yang ada di dalam kelas. Ya, benda-benda yang ada di dalam kelas. Ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya kasih lagi kesempatan kalian untuk bertanya. Atau sudah jelas semua? Ya, sudah jelas semua. Berarti tidak ada lagi yang mau bertanya. Oke, anak-anakku, sebelum kita pulang karena sekarang sudah jam sekian kita sudah lapar karena masalahnya ini di bahasa Inggris ini pada jam terakhir. Ya, saya memberikan kesempatan kepada kalian untuk berdoa dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan. After we study, let's pray together. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya semua. That's all our lesson today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.